Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan KBM kita pagi hari ini melalui link video YouTube ya. Jadi untuk kelas 12 materinya adalah tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3. Tentang dimensi 3. Ya, dimensi 3 ini yang kita ketahui adalah berbentuk bangun ruang ya. Yang sebagaimana kita pahami adalah dia berbentuk bangun ruang ya. Nah, ada beberapa yang mungkin kita akan bahas, tetapi hanya satu poin yang nanti mungkin akan kita bahas. Yang pertama itu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya bangun ruang mesti ada salah satu unsur ini ya, titik atau garis ataupun bidang. Sementara untuk yang kedua nanti yang akan kita bahas adalah mengenai jarak. Jadi bagaimana menentukan jarak ya. Menentukan jarak titik ke garis gitu ya. Jarak titik ke garis atau ke bidang. Untuk pertemuan kali ini saya fokuskan di nomor 1 dulu ya, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang namanya kedudukan ya, sebagaimana kita ketahui, kedudukan itu posisi ya. Jadi pembahasan kita sekarang tentang kedudukan. Yang namanya kedudukan itu posisi ya. Jadi nanti kita ambil dalam kubus ya, bagaimana kedudukannya. Nah, ada beberapa poin ya. Pertama, kedudukan antar titik. Kedudukan antar titik cuman ada dua kemungkinannya ya. Titik itu ya ini ya, titik ini katakanlah titik A, ini titik B ya, tidak berhimpit deh ya. Dia titik A sama titik B tidak berhimpit. Atau ini posisi pertama ya, kedudukan pertama. Kedudukan yang kedua, kalau antar titik dia ini, titik A ya ini, titik B ya ini juga. Ini dia namanya berhimpit ya. Tapi ini jarang dibahas ya. Kalau ini titik A sama titik B tidak berhimpit ya. Kalau ini tidak berhimpit. Kemudian kedudukan titik dengan garis ya. Yang B, kalau tadi antar titik, kalau yang sekarang kedudukan titik dan garis ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi yang dimaksud kedudukan titik dan garis itu ya seperti ini. Ini titiknya, ini garisnya. Ini titik A, ini kita garis G kita kasih sebut ya. Atau ini garis G, ini B, titik B nya. Nah, jadi kalau kita beri nama, kalau ini titik A terletak pada G, kalau ini terletak di luar ya. Kalau ini terletak di luar ya. Kalau ini titik A terletak di luar G ya. Kalau ini titik B terletak pada G ya. Ini kedudukan titik dan garis ya. Begitu juga dengan titik dan bidang ya. Jadi kedudukan yang C
ya, yang C kedudukan titik dengan bidang, dan bidang, katakanlah ini bidangnya ya, ini titiknya. Ini berarti titik terletak di luar bidang. Kalau yang ini satunya ya, di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Ini A, B, C, ini sama ya. Ini titik D gitu ya. Ini D terletak di luar ya, di luar bidang. Kalau ini A, B, C semuanya terletak pada bidang ya. Terletak pada bidang. Ya, jadi itu kedudukan titik ya, baik titik antar titik, baik titik dengan garis maupun titik dengan bidang. Nah, yang mungkin yang berikutnya adalah yang mungkin agak sulit dipahami nanti, yang kedudukan yang berikutnya yaitu kedudukan antar garis ya. Nah, ini yang perlu kalian simak ya, kedudukan yang D ya, yang D yang D ini kedudukan antar garis. Ada 3 kemungkinan ya kedudukan antar garis ini. Yang pertama ya, yang pertama jelas saya ambil contoh konkretnya ini ya, ini. Nah, ini garis G, garis L, apa hubungannya? Ya, tentu saja ini sejajar ya. Lah yang kedua, ini G, ini L. Nah, itu ya. Ini G, ini L. Maka kedudukannya 2 garis saling berpotongan. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini yang harus dipahami benar-benar. Dia bersilangan. Bersilangan itu dia ini, nah ya, ini satunya di bawah, nah gitu, seperti jalan layang itu ya. Kalau ada orang kita naik di jalan layang itu, kita ada di atas, kita jalan di posisi atas, ada mobil di bawah. Nah, itu artinya kita sebenarnya saling bersilangan. Contohnya begini, kita ambil contoh misalkan gini ya, diperhatikan kubus ya, kubus ini. Maka yang namanya garis bersilangan itu, saya ambil contoh adalah yang bersilangan itu pertama saya ambil garis ini EG ya, EG ini dia bersilangan dengan, saya ambil lagi titik, nah ini titik BD ya. Antara EG sama BD ini dia bersilangan ya. Ini dia, kita ada di jalan layang atas, ini ada mobil lain ada di jalan bawah. Ini namanya bersilangan, tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun ya. Contoh lainnya yang bersilangan ya, contohnya EG sama FC. Nah, ini juga bersilangan dia ya. Ini dia tidak akan pernah bertemu ya. Coba kita lihat. Nah, tadi sama apa, garis ini ya. Nah, ini ya. Ini sampai kapanpun dia tidak akan pernah bertemu ya. Lihat. Nah, ini ya. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke atas sama ke bawah, yang satu arahnya atas.
atau kita lihat, nah ini nih ya, nah ini lebih jelas nih ya, yang ini arahnya di atas ya, yang ini arahnya ke samping ya, ke samping. Jadi dia tidak akan pernah bertemu, itu namanya bersilangan ya, jelas ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan, yang namanya bersilangan itu contohnya apa ya, itu yang kalian harus perhatikan ya. Jadi tadi contohnya kalau bersilangan itu, kalau pada kubus apa tadi, FG ya, FC ya, FC dengan EG ya, gitu ya. Atau misalnya kita buat kubus di sini ya, kita ambil contoh lagi, misalnya kalau kita buat kubus di sini ya, ya jadi ini kalau kita kasih nama ya, A, B, C, D, E, F, G, H, maka contoh bersilangan AC ya, ini ya, AC dengan apa, AC dengan FH ya, dan FH itu bersilangan ya. Lalu AC dengan DG, nah ini juga bersilangan ya, bersilangan ya, ini DG nih ya, gitu. Ya, jadi itu pertemuan kita ya, cukup ini dulu kedudukan sampai garis persilangan ini ya, karena memang intinya poinnya ada di sini ya, ada di kedudukan antar garis ini sejajar saling berpotongan ya. Kalau untuk berpotongan ya mudah ya, berpotongan ya ambil aja garis AC sama BD itu dia berpotongan ya. Kalau AC dan BD dia berpotongan ya, berpotongan ya, berpotongannya di sini nih ya, gitu. Baik, itu aja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami dari sini. Kalau nanti ada yang masih belum jelas, silahkan kalian WA ke saya melalui Japri ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun sedikit. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan, nggak banyak soalnya, silahkan tugasnya kalian kerjakan soal halaman ya, tugas halaman 15 ya, latihan 2 buku paket ya, buku paket halaman 15 latihan 2, soal nomor 2A ya, soal nomor 2A ya. Dan selebihnya tolong kalian pelajari bukunya, buku cetaknya ya, buku paketnya, karena tidak mungkin semuanya saya bahas di sini ya, karena biar kalian dapat poin-poinnya saja. Baik, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.